Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya hanya ingin menyampaikan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan nanti di yaumul qiyamah dengan seseorang yang dia cintainya. Hakul yakin kita semuanya cinta sama keluarga kita, cinta sama putra-putri kita, tapi secara hakiki kita semuanya pasti mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul? Tetapi berhubung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kedudukannya rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, mungkin wallahu alam urutan keberapa kita mendapatkan pertolongan yang dahsyat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang memungkinkan adalah ketika kita bersama dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Siapa itu? Itulah dia guru-guru kita. Kaum muslimin wal muslimat pasti hakul yakin memiliki guru yang begitu dekat melekat di hati mereka. Ada guru di dalam bidang ilmu fikih, guru di dalam ilmu tauhid, dan guru di dalam ilmu tasawuf. Sebagaimana kita laksanakan kehidupan sehari-hari dalam beragama, kita melaksanakan sholat secara berjamaah, wudhunya menurut madhab tertentu, kemudian fatihahnya dengan dijaharkan, kemudian sholat subuhnya pasti menggunakan kunut. Nah, bagi barang siapa bapak dan ibu menggunakan kunut kah? Sudah pasti itu adalah madhabnya Imam Syafi'i. Dan ketika kita menyelami kehidupan bertauhid kita, bahwa kerangka tauhid ini dimudahkan oleh Syekh Mansur Al-Maturidi di dalam term tauhidnya, yaitu dari mulai TPA, mulai MDA, kemudian di madrasah-madrasah sampai sekarang kita mendengar dan anak-anak kita pun menyanyikan dan menazumkan akan ilmu tauhid. Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyatu qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Dari siapa ibu itu? Betul. Itu adalah term tauhidnya Syekh Mansur Al-Maturidi yang sedemikian rumitnya, jelemitnya ilmu tentang tauhid, kemudian diringkas oleh beliau menjadi 20 sifat yang melekat di zat Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah ketika kita berfikih ada gurunya, ketika bertauhid pun ada gurunya. Pertanyaan berikutnya adalah ketika kita bertasawuf, ketika amal ibadah kita ingin ikhlas karena Allah, adakah guru kita? Sebagaimana kita pahami bersama bahwa guru kita adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Waduh, kejauhan tuh Pak Qadar. Kan itu mah dari ulama-ulama yang terdahulu. Bagaimana dengan yang sekarang? Yang sekarang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki murid, muridnya memiliki murid, muridnya memiliki murid, muridnya memiliki murid. Salah satu di antaranya Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Dari beliaulah kita mengetahui kehidupan bertarekat itu seperti ini, bahwa setelah pelaksanaan sholat berzikir 165 kali, di dalam seminggu sepekan sekali kita melaksanakan khataman, dalam sebulan sekali kita minimal melaksanakan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu adalah pelajaran dari guru-guru kita. Namun alhamdulillah Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin memiliki guru yang namanya Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Ini istimewa. Kenapa? Ayahanda sekaligus sebagai gurunya. Dan Syekh
Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad memiliki guru pula, yakni Syekh Tolhah Kali Sapu Cirebon, dan Syekh Tolhah Kali Sapu Cirebon memiliki guru, yakni Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibni Abdul Ghaffar. Dari sinilah bahwa Tuan Syekh Ahmad Khatib Sambas Ibni Abdul Ghaffar mempelajari Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah sampai subhanallah gurunya memberikan khirqah kemursyidaan kepada beliau. Di sisi lain beliau pun mempelajari dan mengamalkan Thariqah Naqsyabandiyah sampai gurunya memberikan khirqah kemursyidaan karena melihat sisi ruhaniyah yang sangat istimewa di dalam diri Syekh Ahmad Khatib. Kemudian Syekh Ahmad Khatib tidak sebagaimana ulama-ulama yang lain. Ketika ada seseorang yang ingin belajar zikir, maka diberikan zikirnya dua. Apa itu? Zikir khafi dan zikir jahar. Maka barang siapapun yang datang kepada beliau diberikan dua saja, yakni zikir jahar dan zikir khafi. Ada wong elit diberikan dua, ada wong cilik diberikan dua, ada pejabat diberikan dua, ada rakyat diberikan dua. Insya Allah sampai kepada Syekh Tolhah Kali Sapu Cirebon, sampai kepada Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, dan guru kita Syekh Ahmad Sahibul Wafat Hajul Arifin memberikannya pun dua, yakni jahar dan khafi. Inilah para hadirin sekalian, ketika kita bersama-sama di padang mahsyar, terlalu jauh kita menginginkan Rasulullah SAW untuk memberikan syafaatul udhma kepada kita. Nah, kita ada guru-guru yang memberikan syafaat kepada kita sekalian. Bahkan ketika dimintai pertanggungjawaban, Ahmad, Qadar, kenapa ketika wudunya harus diusap ke belakang sampai diusap lagi ke depan, kemudian Fatihahnya, Bismillahnya dijaharkan, kemudian dalam sholat subuh ada qunutnya. Maka sebelum saya menjawab, datanglah Imam Syafi'i rahimahullah menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini adalah sebagian dari murid-muridku ya Allah, maka sayalah yang bertanggung jawab untuk urusan fikih. Demikian pula ketika kita berurusan dengan urusan ilmu tauhid, maka datang Syekh Mansur Al-Maturidi yang menyatakan pembelaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini adalah murid-muridku, murid di antara murid-muridku, maka akulah yang bertanggung jawab tentang urusan tauhidnya. Demikian pula dengan tasawuf, kita alhamdulillah didampingi oleh guru kita yang utamanya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Ketika kita akan memberikan jawaban atas pertanggungjawaban di hadapan Allah, maka kedua syekh tersebut datang di hadapan kita dan memberikan pembelaan terhadap kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa ini adalah muridku dari antara murid-muridku sekalian. Maka subhanallah, alhamdulillah, kita betapa mencintai guru kita, betapa sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hakul yakin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan memberikan syafaatul uzma. Namun sebelumnya dan setelahnya kita akan mendapatkan dulu syafaat dari guru-guru kita sekalian, yang insya Allah dengan syafaat guru-guru, dengan syafaat dari ulama-ulama soleh, kita mendapatkan keringanan dan juga pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.